Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillahi azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali kumpulkan kita di tempat yang sangat mulia ini, di waktu yang sangat mulia ini, di majlis yang sangat mulia ini, sehingga jemaah kita berharap dan berdoa kepada Allah mudah-mudahan kumpulnya kita di majlis yang sangat mulia ini mudah-mudahan kelak bisa menjadi sebab yang akan memudahkan kita untuk masuk ke dalam surga-Nya. Dan jemaah sekalian, saya ingatkan dengan satu ucapan dari Ali radhiyallahu taala anhu, irtahalatid dunya mudbiratan. Jadi dunia itu jemaah sekalian semakin hari semakin beranjak meninggalkan kita. Wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat semakin hari semakin beranjak mendatangi kita. Ini semua jemaah artinya bahwasannya semakin umur kita bertambah, maka kesempatan kita untuk beramal soleh, untuk beristighfar, bertaubat, itu semakin berkurang. Harusnya kalau kita sadar bahwasannya kesempatan kita untuk beramal soleh semakin hari semakin berkurang, harusnya semakin bertambah umur kita, maka kita semakin semangat untuk beribadah kepada Allah. Karena ingat ya masalahnya, ketika ruh kita sudah dicabut dan kita sudah berpindah ke alam barzah, maka ingat, sekedar untuk menambah satu zikir agar kita dicatat mendapatkan pahala itu sudah nggak bisa. Sekedar jamaah sekalian kita ingin sedekah dengan nominal 500 perak agar kita dicatat pahala, itu juga tidak bisa, nggak bisa. Itu ketika ruh kita sudah dicabut. Sehingga di antara keinginan orang-orang kafir ketika ruh mereka dicabut, dia katakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan anak ke dunia. Untuk apa jemaah? Apakah untuk memperbanyak harta, untuk memperbanyak aset? Enggak. Tapi permintaan mereka satu, la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang dulu saya tinggalkan. Taklim yang dia punya waktu tapi dia sibuk dengan urusan yang lain. Yang dulu dia masih punya orang tua tetapi belum sempat untuk berbakti kepada mereka. Punya kerabat justru diputuskan. Maka di hari tersebut jamaah dia menyesal, sehingga berandai-andai, ya Allah kembalikan anak ke dunia, saya ingin beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Tapi semua itu jamaah dibantah. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak. Itu hanya alasan belaka. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, di belakang mereka sudah ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Sudah nggak bisa. Makanya Ali memberikan nasihat kepada kita, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat dan janganlah menjadi anak dunia. Kenapa? Fa innal yawm amalun wala hisab. Sekarang itu jamaah tempatnya beramal soleh,
belum ada hisab. Wa godan, dan nanti hisabun wala amal, adanya hisab sudah tidak ada amal. Nah, sehingga ketika sekarang Allah masih berikan umur, kesempatan, maka jamaah salafas tabiqul khairat, berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena sekali lagi jamaah, umur kita ya sangat singkat, dan kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Gak bisa kita meminta masalah pilihan, nggak bisa. Kalau hari ini misalkan jatah ajal kita, ya akan terjadi. Sehingga yang tiba-tiba itu jamaah sekalian harusnya kita persiapkan sebaik mungkin. Ya, dengan apa? Dengan amal saleh. Dan di antara amal saleh adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kan di antara fadilah orang-orang yang menyibukkan dirinya untuk melangkah menghadiri majlis-majlis ilmu, Nabi katakan, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Allah akan memudahkan ia masuk surga. Insyaallah. Karena ingat jamaah, tujuan kita itu ke sana. Dunia yang sekarang kita tempati jamaah bukan tempat abadi, bukan. Kita semua sadar kapan waktunya kita akan meninggalkan dunia ini. Kita berpindah, ya. Mungkin jamaah sekalian kita masuk ke liang lahat yang luasnya berapa jam? Nggak ada teman. Istri kita tinggalkan, mobil kita tinggalkan, ya. Dan nanti ketika dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak beralas kaki, belum dikhitan. Bayangkan, sandal jepit pun nggak dibawa, baju yang mungkin paling murah yang kita miliki nggak dipakai, telanjang. Masya Allah jamaah. Maka ingat jamaah, yang kita bawa itu amal saleh. Maka perbanyaklah mengerjakan amal saleh. Apapun yang kita mampu untuk kita kerjakan. Mampunya misalkan menuntut ilmu, lakukan. Mampunya sedekah, lakukan. Mampunya membuka jalan-jalan kebaikan bagi orang lain, lakukan. Karena setiap kita jamaah sekalian, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita itu kan dimudahkan untuk apa Allah menciptakan kita. Artinya kalau misalkan Allah ciptakan kita menjadi calon menuju surga, biasanya orang seperti ini jamaah dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Dengar share-sharean kajian, sudah tergerak, ya Allah, anak besok hadir. Ya, ini ciri orang-orang yang memang mungkin jamaah Allah sediakan menjadi calon menuju surga. Sebaliknya, orang-orang yang Allah sediakan menjadi calon menuju neraka, untuk taat itu sulit, tapi untuk maksiat ada saja jalannya. Ya, ingin pasang togel, duitnya nggak ada, tiba-tiba dapat uang, pasang togel. Alhamdulillah jemaah. Maka ketika masya Allah, di saat orang sibuk urusan dunia, Allah gerakan antum hadir di majelis ini. Untuk apa jemaah? Ngapain duduk di sini? Ngapain jemaah? Tujuannya kita berharap agar kelak mudah masuk surga. Makanya orang-orang yang hadir majelis ilmu itu jamaah adalah orang-orang pilihan Allah. Bukan, sekali lagi, bukan antum itu kebetulan, enggak. Antum dipilih oleh Allah. Si fulan agar kelak masuk surga mudah. Maka banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masih pada kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu jalla wa ala. Dan pagi hari ini jamaah kita masuk bab seputar Ardul Islam alal ummin Nasraniyah, menawarkan Islam kepada ibu yang Nasrani atau yang selainnya, intinya dia non muslim. Pembahasan ini atau bab ini jamaah berbicara bahwasanya di antara bakti yang sangat-sangat mulia adalah mengajak orang tua untuk mengenal hidayah Allah. Karena berbakti kepada orang tua itu jamaah bisa dengan segala sesuatu dari hal-hal kebaikan, baik urusan dunia, urusan akhirat, itu juga termasuk berbakti kepada orang tua kita.
Tapi dari hal-hal kebaikan yang kita lakukan jamaah, ada hal yang paling terbaiknya. Apa jamaah? Ngajak orang tua kita agar mengenal hidayah Allah. Kalau misalkan dia masih non-muslim, ajak mereka untuk masuk Islam. Kalau misalkan dia muslim tetapi tidak mengenal sunnah Nabi, tidak mengenal dakwah yang hak, maka kita ajak mereka agar mengenal dakwah yang hak. Dan ini bakti yang sangat-sangat paling agung. Daripada sekedar antum memberikan gaji 1 bulan 1 M, maka jemaah sekalian, dengan antum mengajak mereka kenal sunnah Nabi, ini jauh lebih besar. Jauh lebih besar jemaah. Kenapa? Kebahagiaan yang akan didapatkan dunia dan akhirat. Akhirat jelas, kalau masuk surga, Masya Allah, dia kekal selama-lamanya mendapatkan nikmat. Maka harusnya setiap kita masing-masing jamaah harus semangat, antusias untuk mengajak orang tua kita yang mungkin belum mengenal sunnah, atau sebagian di antara kita orang tuanya masih non muslim, ajak mereka terus ya. Dan jangan lelah. Ini penting. Sebagaimana jamaah kita sibuk ngajak orang untuk hadir kajian, tidak masalah, ini baik. Tapi ingat jamaah ya, dalam hal ini ada fikih prioritas. Kita harus tahu mana yang lebih untuk kita dahulukan, mana yang lebih untuk diprioritaskan. Tentu jamaah sekalian, keluarga kita, orang tua kita, anak-anak dan istri kita misalkan, itu lebih berhak untuk kita arahkan mereka untuk mengenal hidayah. Jangan jamaah kita sibuk ngurusi orang, keluarga ditelantarkan, ini keliru. Artinya jamaah, silakan antum ajak orang lain untuk mengenal sunnah, untuk mendatangi kajian-kajian, tapi ingat kita punya kewajiban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan setiap kalian akan ditanya dengan apa yang dipimpinnya. Sudahkah istri yang belum berhijab disuruh untuk berhijab? Sudahkah anak-anak kita ya, disuruh untuk sholat 5 waktu? Yang belum menutup aurat dengan sempurna, sudahkah diajak, diingatkan? Kelak kita jamaah akan ditanya oleh Allah. Sehingga sekali lagi kita harus tahu fikih prioritas, itu penting. Jadi setiap kita ingat harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengajak orang-orang terdekat kita untuk mengenal hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling berhak adalah orang tua kita, ayah ataupun ibu. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, haddatsana Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, telah menceritakan kepada kami Abul Walid Hisham bin Abdul Malik, Qala, beliau mengatakan haddatsana Ikrimah bin Ammar, telah menceritakan kepada kami Ikrimah bin Ammar, qala, beliau mengatakan haddatsani Abu Katsir As-Suhaimi, telah menceritakan kepadaku Abu Katsir As-Suhaimi, qala, beliau mengatakan sami'tu Aba Hurairah, saya pernah mendengar Abu Hurairah yaqul, beliau mengatakan, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun illa ahabbani. Tidaklah seorang pun yang mendengar ucapanku, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, kecuali dia pasti akan cinta kepadaku. Luar biasa. Jadi kalau Abu Hurairah sudah berbicara dan orang-orang mendengarkan ucapan beliau, maka sampai pun orang Yahudi, orang Nasrani akan terkesima dan menjadi suka dengan Abu Hurairah. Maka dari sini jamaah sekalian menunjukkan kalau seandainya ada orang yang benci dengan Abu Hurairah, kondisinya jauh lebih buruk daripada Yahudi dan Nasrani. Siapa mereka? Contohnya orang-orang Syiah. Orang Syiah aja sangat benci dengan Abu Hurairah. Karena di antara akidah orang-orang Syiah, mereka punya misi untuk menjauhkan umat dari hadis Nabi. Sehingga cara yang mereka tempuh dengan mencela pembawa
sunnah. Ya, sehingga sahabat-sahabat Nabi itu dikafirkan. Abu Bakar kafir, Umar kafir, bahkan nggak segan-segan mengatakan berhala. Ya. Berhalanya Quraisy, naudzubillah jemaah. Abu Hurairah kafir. Dan itu misi mereka. Bayangkan kalau misalkan Abu Hurairah dicela, dikafirkan, berapa hadis yang akan ditinggalkan? Sekitar 5.374 hadis. Bayangkan. Itu cara mereka, jemaah. Orang Yahudi dan Nasrani ketika mendengarkan ucapan Abu Hurairah saja, dia akan cinta. Kok ada orang yang mengaku Muslim, ya Rasulullah akan ngaku Muslim, ya, ngakunya Muslim. Bahkan sebagian kita kadang tertipu. Mereka bikin masjid, kemudian takmirnya cari dari kalangan kita. Itu takiyah, aja. Biar orang tahu, oh ini masjid, iya, ahlu sunnah. Kalau orang sudah mindsetnya, oh ini masjid ahlu sunnah, nanti mereka akan dikeluarkan, ya, diganti Syiah. Kalau sudah yang ngurus Syiah, ajarannya sudah dirubah dan orang anggapannya ini ahlu sunnah, nah itulah misinya, jemaah. Dan di kita ada seperti itu, ya. Ya. Kemudian Mas Salim beliau mengatakan, inna ummi, sungguhnya ibuku, kuntu uriduha al Islam, saya menginginkan keislaman beliau. Artinya memang ibunya ketika itu belum masuk Islam. Fata'ba, tetapi tidak mau, saya ajak enggak mau. Faqultu laha fa'abat, saya mengajak beliau tetap enggak mau. Tadi artinya masalah Abu Hurairah sudah maksimal untuk mendakwahi ibunya, tetapi ibunya tidak mau. Tapi apakah Abu Hurairah tatkala itu berputus asa? Jawabannya tidak. Dan ini yang semestinya dilakukan oleh seorang anak. Ngajak orang tuanya kok enggak mau juga, sabar jemaah. Ajak lagi dengan cara yang baik. Mungkin selama ini kenapa ya orang tua kita tidak menerima dakwah sunnah? Mungkin cara kita keliru. Coba dirubah caranya. Karena masalah yang dengan perilaku kita, mereka kadang-kadang lebih mengenal. Contoh misalkan dulu ketika belum mengenal dakwah sunnah, akhlak kita ya nggak karuan. Setelah kenal dakwah ini, masya Allah, dia sangat baik akhlaknya dengan orang tua misalkan. Dia perhatian dengan orang tuanya. Maka dengan ini pun masalahnya mereka sudah kagum. Cuma kadang ya sebagian kita ya kita katakan oknum ya. Kadang setelah dia kenal dakwah sunnah dengan orang tua cuek. Kadang mudah menyalahkan mereka. Padahal masalahnya siapapun orangnya kalau disalahkan itu ya rata-rata nggak terima. Contohnya kita dulu misalkan disalahkan pasti nggak terima. Sehingga metode mendakwai dengan cara menyalahkan itu jemaah ya kadang-kadang kurang tepat. Jadi mungkin cara metode yang lain ya. Ambil cara metode yang lain. Jangan disalahkan, apalagi orang tua. Karena orang tua itu jemaah sekalian, dia pemimpin. Yang namanya pemimpin, satu, tidak mau dipimpin. Yang kedua, enggak mau dinasihati, maunya menasihati. Itu orang tua. Makanya kalau ngajak orang tua ya agar misalkan mendapatkan hidayah sunnah, jangan dengan cara dinasihati. Itu keliru. Karena mereka nggak mau dinasihati, apalagi anaknya sendiri. Tapi tinggal dirubah saja gayanya. Mungkin dengan gaya bertanya ya, atau mungkin dengan dikasih artikel-artikel, atau misalkan dikasih link-link YouTube kajian-kajian misalkan, dia dengerin sendiri ya. Itu lebih mengena daripada kita misalkan langsung dinasihati. Oh ini kadang-kadang cuma nggak terima, walaupun yang kita sampaikan benar. Cuma aja masalahnya kalau caranya keliru, terkadang orang tidak akan menerima. Itu penting. Itu sangat penting. Iya. Kemudian masalahnya fa'atitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu, maka aku pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saya mengatakan ud'ullaha laha fada'a. Dia datang Nabi, dia katakan ya Rasulullah, doakan ibu saya.
Ya Rasulullah, doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Ya. Dan ini juga penting jamaah, ketika kita mengajak orang tua, baik ayah ataupun ibu, di samping usaha, tapi ingat doa sangat penting. Kenapa? Karena hidayah taufik itu di tangan Allah. Hidayah itu ada dua, ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Hidayah irsyad, kita bisa ngajak orang untuk sholat, ngajak orang untuk taklim, itu irsyad, kita bisa. Tapi menjadikan mereka menerima dakwah yang kita sampaikan, itu di tangan Allah. Jangankan kita, Rasulullah SAW ketika mengajak pamannya untuk masuk Islam, nggak bisa. Karena memang masalahnya itu mutlak di tangan Allah. Innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Punya engkau yang Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Artinya masalahnya, di samping usaha kita selalu ngajak orang tua kita memberikan artikel-artikel, maka di waktu malam hari, sepertiga malam misalkan, di waktu-waktu mustajab, kita minta kepada Allah, minta kepada Allah. Agar apa? Agar Allah memberikan hidayah taufik. Begitu pula boleh ya, datang ke orang soleh kemudian minta, Ustaz, ya, Pak Yai tolong ya, doakan ibu saya atau ayah saya agar bisa mengenal dakwah sunnah, atau yang masih non muslim agar bisa menerima dakwah Islam misalkan. Minta jamaah. Jadi di samping usaha kita ada, doa juga tidak ditinggalkan. Maka jamaah sekalian, sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian ibunya tidak mau, datang ke Nabi dan minta agar Nabi SAW mendoakan ibunya. Maka setelah Rasulullah SAW mendoakan ibunya agar masuk Islam, fa'atituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Maka tatkala aku mendatangi ibu saya, kata Abu Hurairah, wa qad ajafat 'alaiha al-bab, jadi ibunya sudah nutup pintu ya. Faqalat, lalu ia mengatakan, ya Abu Hurairah, inni aslamtu fa ahbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan, ya Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam. Masya Allah, berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Islam berkat doa. Maka kata Abu Hurairah, fa akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun menghabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu ud'ullaha li wa li ummi, ya, faqala Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuh ahabbahuma ilan nas. Maka aku datang lagi kepada Nabi dan meminta doa lagi, ya Rasulullah, doakan kepada Allah untukku dan untuk ibuku. Maka Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, abduka Abu Hurairah, hambamu Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah orang-orang mencintainya. Maka dari hadis ini pun jamaah sekalian, siapa saja yang membenci Abu Hurairah, siapa saja yang membenci Abu Hurairah, berarti dia perlu dipertanyakan keimanan, entah dia Syiah ataupun ya orang-orang kafir. Karena mukminnya masa nggak mungkin membenci seorang sahabat pun. Apalagi ini sahabat sudah didoakan oleh Rasulullah SAW agar orang-orang mencintainya. Ya, sehingga seperti Syiah ya jelas ya, Syiah itu bukan dari Islam. Itu jelasnya masalah. Sehingga jamaah ikhwan wa fillah azanallahu wa iyyakum, hadis ini memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, hadis di atas menunjukkan bahwa doa Nabi merupakan doa yang mustajab dan segera dikabulkan oleh Allah. Hal ini merupakan salah satu bukti kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa-doa Nabi itu banyak cuma, seperti ketika beliau mendoakan Abdullah bin Abbas.
Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia ahli tafsir ya. Atau Allahumma faqihu fid din, jadikanlah dia faqih dalam ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkanlah tafsir. Makanya Ibnu Abbas dikatakan habrul ummah, orang yang ilmunya seperti lautan. Bahkan beliau termasuk sahabat yang paling paham ya tentang tafsir Al-Quran. Dijuluki apa? Turjumatul Quran. Itu Abu Hurairah. Dan itu berkat doa Nabi, berkat doa Rasulullah SAW. Contoh yang lain, Anas bin Malik. Beliau mendoakan ketika Anas masih kecil, ibunya Rumaysah datang. Dan ibunya mengatakan, ya Rasulullah, jadikan Anas pembantu, bukan budak, itu pembantu. Akhirnya Anas dijadikan pembantu sampai 10 tahun ya, sampai 10 tahun. Dan beliau minta doa. Akhirnya Nabi mendoakan, ya, Allahumma ya Allah, doanya gini ya Mas Alian, ya Allah, panjangkanlah umurnya dan berikanlah keluasan rezekinya. Maka Mas Alian, Anas bin Malik di antara sahabat Nabi yang umurnya panjang dan hartanya banyak. Bahkan dikatakan beliau punya kebun kurma dan kebun anggur setahun berbuah 2 kali, yang pada umumnya cuma 1 kali. Dan itu berkat doa Rasulullah SAW. Nah, sehingga artinya Mas Alian, ketika Nabi mendoakan keburukan untuk umatnya, apakah mustajab? Iya, mustajab. Contoh, ketika Nabi melaknat, siapa ini laknat? Anak yang durhaka kepada orang tuanya. Makanya Mas Alian, anak-anak yang durhaka, tidak berbakti kepada orang tuanya, karena dia dilaknat, dan doa Nabi itu mustajab. Maka anak yang durhaka, sekali lagi, tidak ada kebaikan pada dirinya, tidak ada kebaikan. Dia punya orang tua tapi ditelantarkan, padahal dia mampu untuk misalkan ya, membantu orang tuanya, tapi nggak dilakukan, dan dia sengaja misalkan jamaah, maka anak seperti ini sekali lagi tidak ada kebaikan pada dirinya. Walaupun dohirnya hartanya banyak, tetapi nggak barokah. Soalnya jamaah, bisnisnya lancar, tapi musibah juga banyak. Anaknya sakit, istrinya sakit, bahkan ya Mas Alian, untuk berobat pun masih kurang. Gajinya 20 juta, kebutuhan setiap bulannya 30 juta, harus ngutang-ngutang, ngutangnya riba lagi. Nah, untuk bila ini berkat jamaah apa? Tadi tidak perhatian dengan orang tuanya, nggak ngurusi orang tuanya, sehingga Allah balas di dunia. Karena ingat jamaah, al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Maka ingat jamaah sekalian, berbakti kepada kedua orang tua ini pintu-pintu kebaikan bagi seorang anak di dunia dan di akhirat. Ketika antum mencurahkan segala tenaga antum dan diberikan kepada orang tua jamaah, Allah akan balas. Waktu yang kita luangkan untuk menemani orang tua kita jamaah, ini pintu-pintu kebaikan yang akan memudahkan kita masuk surga. Jadi ketika orang tua minta, nah tolong ya temani ibu ke rumah sakit, jamaah sekalian, sekali lagi jangan sampai terucap oh nanti, jangan, langsung jamaah, karena belum tentu dia akan mendapatkan kesempatan seperti ini jamaah. Jangan malah dilemparkan ke saudara yang lain, oh kamu saja. Nah, ini anak yang rugi jamaah, harus nomor 1. Bahkan kalau seandainya misalkan ada yang mau nganter, kita rebut, oh saya aja bu yang nganter, karena sekali lagi jamaah, ini pintu-pintu kebaikan. Apalagi ketika misalnya kondisi orang tua kita sudah sepuh ya, untuk ke WC pun nggak bisa, untuk makan pun nggak bisa. Ketika antum punya waktu luang untuk menemani, membersihkan kotorannya jamaah, itu pintu surga.
Seandainya antum pegang langsung kotorannya, misalkan, Masya Allah, ini pintu-pintu surga, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan luar biasa jemaah. Jadi jangan sampai kita beranggapan, waduh, buang-buang waktu. Oh, kalau saya tidak membersihkan kotoran ibu saya, oh mungkin saya dapat job. Enggak jemaah. Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Maka siapa saja seorang anak ketika orang tuanya sakit kok dia tidak peduli, bahkan jijik untuk membersihkan kotoran orang tuanya, ingat ini durhaka. Dan ingat jemaah, nggak ada kebaikan anak seperti ini jemaah, nggak ada kebaikan. Apalagi untuk pegang saja nggak berani. Nah, ini orang tuanya sendiri. Dulu ketika kita masih kecil jemaah, siapa yang membersihkan? Ibu kita. Ketika orang tua kita dalam kondisi sepuh sudah tidak bisa, kita dibuang hajat sendiri misalkan, kok kita jijik? Naudzubillah, ini anak. Ya, durhaka jemaah, nggak boleh. Kita harus nomor satu, terkhusus ketika orang tua kita membutuhkan kita, wabil khusus ketika orang tua kita dalam usia sepuh. Dan Nabi ya, dalam sebuah hadis ya, dan kita sudah pernah kita baca ya, rogima anfu, celakalah seseorang man atroka walidayhi au ahaduhuma, barang siapa yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya sudah usia sepuh, fadakhalan nar, tetapi menjadikan dia masuk neraka. Kenapa? Gak berbakti. Orang tuanya sekarang sudah tidak bekerja, tiap bulan butuh nafkah, anaknya nggak pernah peduli, nggak pernah ngasih uang. Cuma sekali, apa kita tega orang tua kita sibuk cari uang sendiri, sudah usia sepuh, padahal kita masih punya tenaga, masih punya kemampuan. Padahal tatkala misalnya sekalian kita misalkan ya, menyisihkan sedikit uang untuk nafkah orang tua kita jemaah, ini menjadi sebab Allah memudahkan rezeki kita jemaah. Allah memudahkan rezeki kita. Jadi ingat, terkhusus sekali lagi ya, anak laki-laki, maka wajib anak laki-laki untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya ya miskin. Wajib jemaah. Di samping anak istrinya, orang tua juga wajib dinafkahi. Jadi kalau misalnya kita punya kelebihan harta, kasih mereka, kasih ya orang tua, seperti itu jemaah. Kemudian masalian, ikhwani wa fillahi aznallahu wa iyyakum. Faedah yang berikutnya, kecintaan seorang anak agar ibunya memeluk Islam. Ya, kecintaan seorang anak agar ibunya memeluk Islam karena ia telah menawarkan Islam kepada ibunya dan meminta agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar berdoa hingga ibunya memeluk Islam. Dan ini pun jemaah harusnya kita lakukan ketika orang tua kita mungkin non muslim atau misalkan belum mengenal sunnah, maka seorang anak harus semangat untuk mengajak orang tuanya agar mengenal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masalian, bab yang berikutnya, bab birril walidaini ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggal dunia. Bab ini yang maksudnya berbicara terkait berbakti kepada orang tua. Ingat, tidak terbatas ketika masih hidup, enggak. Tetapi jemaah sekalian, berbakti kepada orang tua tetap masih bisa kita lakukan sampai pun orang tua kita sudah meninggal dunia. Masih bisa jemaah, masih bisa. Dan ini juga diantara alasan kenapa hak orang tua itu lebih besar. Kenapa? Karena kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tuanya tetap diwajibkan walaupun orang tua sudah meninggal dunia. Ya. Bagaimana caranya kita lihat. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu jalla wa ala, haddatsana Abu Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim, qala, beliau mengatakan haddatsana Abdurrahman bin Ghasil, ya. Bin Ghasil, qala, beliau mengatakan akhbarani Usaid bin Ali bin Ubaid, telah
telah menghabarkan kepadaku Usaid bin Ali bin Ubaid an abihi dari ayahnya annahu sami'a Aba Usaid yuhaddithul qaum, bahwasanya beliau mendengar Abu Usaid menceritakan suatu kaum. Beliau mengatakan, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Faqala rajulun, tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma. Ya Rasulullah, apakah masih tersisa bagi saya sesuatu yang bisa saya lakukan untuk berbakti kepada kedua orang tua saya ketika mereka sudah meninggal dunia? Masya Allah. Berarti jamaah sahabat ini ya, hari-harinya selalu perhatian dengan orang tuanya, selalu berbakti kepada orang tuanya. Jadi khawatir kalau orang tua saya sudah meninggal, berarti saya nggak bisa berbakti lagi. Akhirnya datang ke Nabi bertanya, apakah masih bisa ya Rasulullah? Nah, kalau kita kadang-kadang jamaah salih, na'udzubillah ya, kadang-kadang sebagian anak ada yang berandai-andai, saking mungkin ya nggak sabarnya, bahkan doanya apa, agar orang tuanya apa, cepat-cepat meninggal. Sudah bertahun-tahun berbaring di rumah sakit ya, BAB-nya pun nggak bisa di WC, selalu di tempat tidur, dianggap ini beban, jemaah. Sehingga naudzubillah kadang doanya buruk, ya Allah, kapan sih ibu saya meninggal? Naudzubillah jemaah. Naudzubillah. Orang tua itu tidak jemaah. Orang tua itu beda dengan anak. Orang tua itu ketika anaknya sakit, maka yang diinginkan oleh orang tuanya agar apa? Agar bagaimana anaknya bisa sembuh. Sampai pun misalkan dia mengorbankan seluruh hartanya habis, tidak masalah, yang penting anak saya hidup. Seperti yang pernah saya ceritakan, sepasang suami istri ya, melahirkan anak yang nggak normal, masih bayi jemaah, sehingga butuh di inkubator. Biayanya nggak sedikit, mahal. Cuman dulu nggak ada BPJS, habis-habisan, punya kendaraan dijual, habis. Sudah habis-habisan, ternyata anaknya meninggal. Apakah dia menyesal? Enggak menyesal. Kalaupun seandainya dia harus berhutang dan anak ini bisa sembuh, dia lakukan. Tapi takdir sudah mendahului, anaknya meninggal. Nggak nyesel jamaah, nggak nyesel sama sekali. Kadang anak jamaah, ibunya baru sakit 1 hari 2 hari, diminta, nah tolong ya temani ibu di rumah sakit. Bu, aduh saya lagi ada urusan kerjaan, adik saya saja bu. Ibunya sampai nangis, ini anak saya bagaimana, masa tetangga yang nemeni, dia sibuk urusan dunia. Naudzubillah jamaah. Dia mungkin punya waktu 1 hari, untuk 1 pekan nggak sanggup. Waduh, terlalu lama. Sudah seperti itu jamaah sekalian, ibunya nggak sembuh-sembuh. Akhirnya apa? Ya tadi, doa buruk muncul. Ya Allah, kenapa ibu saya nggak mati-mati? Naudzubillah jamaah. Ada anak seperti ini. Naudzubillah. Maka sekali lagi jamaah sekalian, ikhwan wa fillah, zanallahu wa iyyakum, ketika seorang anak menjumpai orang tuanya dalam usia sepuh ya, maka ini nikmat terbesar, nikmat yang paling besar. Untuk apa jemaah? Untuk berbakti kepadanya, sehingga jangan disia-siakan, jangan disia-siakan. Temani mereka ya, berkhidmah kepada mereka, perlakukan dengan perlakuan yang sangat-sangat mulia jemaah. Karena itu pintu-pintu yang akan memudahkan seorang anak untuk masuk ke dalam surga dan bisa menghapuskan perbuatan-perbuatan dosa ya.
Seperti ketika ada seorang pemuda, ya, dia datang, ya, menemui kalau salah Abdullah bin Abbas, ya. Atau ada juga yang menceritakan ada seorang datang menemui Nabi. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sudah melakukan perbuatan yang sangat-sangat hina. Ditanya jamaah sekalian, ternyata dia telah menzinai mayat yang baru dikuburkan. Mayat dikuburkan, digali, dizinai. Akhirnya dia bertobat. Dia datang, ya, ingin bertobat. Apa yang dikatakan? Apakah ibu masih hidup? Dia katakan sudah tidak, sudah meninggal. Kemudian dikatakan, seandainya ibu masih hidup, saya berharap dengan kau berbakti kepadanya, dosamu akan diampuni. Masya Allah. Jadi ketika kita masih punya orang tua jamaah, ingat, ini pintu-pintu kebaikan, bisa menghapuskan dosa-dosa kita, sekaligus kelak akan memudahkan kita untuk masuk dalam surga. Jadi jangan sampai ketika kita mendapat orang tua kita masih sepuh kok dikatakan beban. Bukan. Ini Allah masih suka dengan kita, Allah sayang dengan kita, sehingga Allah berikan kesempatan nih, nah silakan bakti kepada orang tuamu, surga. Di zaman Rasulullah, seorang pemuda, bayangkan, ingin berjihad, tapi ketika orang tuanya ditinggalkan dalam kondisi menangis, apa yang Nabi katakan? Irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang kau, buat orang tuamu gembira, buat orang tuamu tertawa sebagaimana kau telah menjadikan mereka menangis. Jadi artinya masalian, sampai tingkatan jihad pun, hijrah, ya. Tapi ketika kita masih punya orang tua dan orang tua kita menghendaki kita tetap di rumah, maka gunakan kesempatan ini, jemaah. Gunakan kesempatan ini untuk berbakti kepada orang tua kita. Itu penting. Jangan gara-gara urusan dunia kemudian kita lupa dengan mereka. Artinya kalaupun misal kita mengharuskan untuk bekerja, tapi ingat jemaah, jangan lupa dengan orang tua. Kirim, ya. Kemudian tengok, kemudian, ya, apalagi di zaman kita bisa kita tanya kabarnya. Jangan kita sibuk nanyain kabar orang lain, orang tua nggak pernah ditanyakan. Tanya, Bu, hari ini sudah makan belum? Bu, uangnya untuk bulan ini masih ada tidak? Tanya orang tua kita. Jadi kita perhatian dengan mereka. Dan ingat jamaah, waktu yang antum gunakan untuk telepon orang tua antum, ingat, ini waktu yang sangat berharga, bukan waktu yang sia-sia, bukan. Karena orang tua kita itu masya Allah jamaah sekalian, ini sekali lagi kedudukannya luar biasa di mata seorang anak. Nah, seperti Roja bin Haywa, ya, Roja bin Haywa ketika berhadapan dengan ibunya, masya Allah, dia tempatkan dirinya seolah-olah ketika dulu masih TK dan SD. Dia cium orang tuanya, ya, nggak peduli, walaupun dia ketika itu sedang memberikan kajian. Bayangkan, ya, diceritakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, ketika Roja bin Haywa, ya, menyampaikan dars selepas subuh dan dihadiri oleh banyak muridnya. Ibunya yang sudah tua rentak masuk ke masjid, panggil Roja, Roja pulang, tolong beri makan anak ayam. Apa yang dilakukan Roja bin Haywa, seorang ulama besar, gurunya Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah? Sudah nggak peduli, dia tutup saja buku hadisnya, sudah selesai. Dia turun cium ibunya, selesai. Dan inilah jamaah yang selayaknya dilakukan oleh seorang anak. Jangan panggil orang tuanya di sia-siakan. Seperti kisah Ashabul Jurid, yang singkat cerita jamaah sekalian, di akhirnya mendapatkan, ya, karmanya. Nah, sehingga ala kuliah jamaah sekalian, sekali lagi, ya, setiap kita wajib untuk berbakti kepada mereka, dan berbakti kita kepada orang tua kita, sekali lagi jamaah, tidak terbatas ketika masih hidup. Tapi sampai pun ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka di situ jamaah sekalian masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Ya. Kemudian ketika Rasul ditanya, apakah masih ada yang tersisa yang bisa saya gunakan untuk berbakti kepada orang tua saya ketika sudah meninggal dunia?
Maka ini bersabda na'am, iya, masih ada. Hisalu arba, ada 4 hal. Ad-du'a'u lahuma. Yang pertama, mendoakan keduanya. Maka ingat dan ingat, seorang anak ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, jangan lupa mendoakan. Wabil khusus di waktu-waktu mustajab. Ya. Baik dengan doa bahasa Arab ataupun doa bahasa Indonesia, jemaah. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Doakan agar misalkan ya, ditinggikan derajatnya, diampuni dosanya, luaskan ya, kuburannya. Doakan jemaah. Dan doakan ingat setiap waktu. Tidak hanya di hari-hari tertentu. Ketika 7 hari, 40 hari, enggak sekedar itu jemaah sekalian. Tapi setiap waktu, wabil khusus di waktu-waktu mustajab, doakan mereka, karena mereka sekali lagi butuh doa anak-anaknya, butuh doa anak-anaknya. Kemudian jemaah sekalian yang kedua, wal istighfaru lahuma, memintakan istighfar untuk keduanya. Yang ketiga, wa infadu ahdihima, menunaikan janjinya. Misal orang tua punya janji dan belum ditunaikan, keburu meninggal, maka anak ya, di antara baktinya kepada orang tua, tunaikan janjinya. Tunaikan janjinya. Dan ini nanti jamaah sekalian ya, banyak macamnya ya, bisa berupa wasiat ataupun yang lainnya. Maka sampaikan. Kemudian wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman orang tua kita. Tapi ingat dia teman-teman yang baik. Kalau teman-teman yang buruk ya jangan. Misal semasa hidup ayah kita akrabnya dengan si fulan, maka muliakan dia. Adapun kalau misalkan teman-teman yang buruk ya jangan. Karena sekali lagi jamaah sekalian, kita disuruh untuk cari teman yang baik, bukan teman yang buruk. Seperti itu. Kemudian wasilatur rahimil ladzi la rahimalak illa min kibalihima. Yang keempat, menyambung hubungan ya, kekerabatan dengan orang-orang yang tidak terhubung kecuali melalui keduanya. Baik itu misalkan saudara atau paman ataupun yang lainnya jamaah sekalian, yang penting itu kerabat dari ayah ataupun ibu kita, maka kita sambung. Dan ini jamaah sekalian termasuk bakti dari seorang anak untuk orang tuanya ketika mereka sudah meninggal dunia. Ya. Sehingga jamaah sekalian, ikhwani fillahi azanallahu wa iyyakum, hadis ini memberikan faidah kepada kita. Yang pertama, perintah berdoa agar orang tua memperoleh ampunan dan rahmat. Perintah berdoa agar orang tua memperoleh ampunan dan rahmat. Yang kedua, hadis ini memberikan faidah anjuran agar menunaikan perjanjian yang dibuat oleh orang tua dengan pihak lain. Anjuran agar menunaikan perjanjian yang dibuat oleh orang tua dengan pihak lain. Dan keduanya wafat sebelum menunaikannya. Misal orang tua pernah mengatakan, nah nanti tetangga saya kasih ini dan itu misalkan, karena dia sudah berjanji, maka anak ketika tahu tunaikan. Dan ini bentuk bakti kita kepada orang tua kita. Yang ketiga jamaah sekalian, salah satu kesempurnaan berbakti kepada orang tua dan menyambung tali kekerabatan adalah dengan memuliakan dan berinfak kepada para sahabatnya. Salah satu kesempurnaan berbakti kepada orang tua dan menyambung tali kekerabatan adalah dengan memuliakan dan berinfak kepada para sahabatnya.
Ya tadi ya, orang tua kita akrab dengan tetangganya si A. Banyak kasih sedekah, kasih hadiah, ya. Dan ini termasuk bakti kita kepada orang tua kita. Karena ketika misalnya kita berkunjung, ya kita main, setidaknya teman orang tua kita akan ingat, oh kamu itu anaknya si fulan ya. Akhirnya mendoakan, ya Allah mudah-mudahan si fulan di sana diampun dosanya, ditinggikan derajatnya. Gara-gara kita main, gara-gara kita ziarah. Itu di antara hikmahnya jemaah. Maka penting. Ya tapi tadi ya, teman-teman yang baik dilihat ya, teman-teman yang baik seperti itu. Kemudian masalah hadis ini menunjukkan keutamaan menyambung tali kekerabatan, dan seseorang tidak dapat memperoleh keutamaan tersebut melainkan dengan perantara orang tua. Hadis ini menunjukkan keutamaan menyambung tali kekerabatan, dan seseorang tidak dapat memperoleh keutamaan tersebut melainkan dengan perantara orang tua. Kemudian masalah hadis yang berikutnya, haddatsana Ahmad bin Yunus. Berkata Imam Bukhari dalam ceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus qala, beliau mengatakan haddatsana Abu Bakar an Asim an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuh fayaqulu ay rabb ayu syai'in hadhihi fayaqulu waladuka istaghfarulak. Dari Abu Hurairah dia mengatakan turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Seorang mayit setelah meninggal dunia akan diangkat derajatnya. Masya Allah, diangkat derajatnya. Fayaqul, lalu ia mengatakan, ya Rabb, ada apa ini? Dia kaget, derajatnya dinaikkan. Maka dikatakan padanya, waladuka istaghfarulak, anakmu yang mintakan istighfar untukmu. Masya Allah. Maka ingat jemaah, anak yang solih dan solihah itu aset bagi orang tuanya. Istighfar anaknya menjadikan orang tuanya ditingkat derajatnya. Masya Allah. Maka sangat ya disayangkan ketika orang tua punya anak ternyata jamaah sekalian tidak soleh. Jadi ini dan itu, naudzubillah, orang tuanya meninggal, anaknya masih seperti itu, kasihan ya. Maka orang tua ingat, jangan sayang ketika menyekolahkan anak-anaknya agar anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Antum korbankan waktu, ngantarkan anak misalkan, agar anak antum mendapatkan hidayah Allah. Ingat, ini bukan usaha yang sia-sia. Maka orang tua ingat, harus selektif ketika mencari pendidikan untuk anak-anaknya. Jangan asal-asalan. Kadang orang tua aja masalahnya berharap anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh, tetapi orang tuanya justru memasukkan anaknya agar akidahnya rusak. Jadi harapan tidak sesuai dengan apa? Keinginan atau dengan usaha, ya Pak. Harapan nggak sesuai dengan usaha. Sekolahkan, ya, sekolahan yang ya naudzubillah akidahnya juga nggak jelas. Kemudian di sekolahan pun ya naudzubillah campur baur macam-macam. Mintanya agar anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Untuk meluangkan waktu nggak mau, mengeluarkan biaya nggak mau jemaah. Sehingga harus ya kita punya sekali lagi harapan plus usaha, itu penting. Dan pengorbanan kita untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, sekali lagi jemaah, tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Maka orang tua punya kewajiban menyekolahkan anaknya di tempat-tempat yang baik jamaah. Jangan asal-asalan. Dan sampai ketika anak kita sudah nggak bisa dinasihati, kita tinggal ngelus dada. Ya kesalahan kita sendiri jamaah. Artinya kalau misalnya kita sudah usaha semaksimal mungkin kemudian tetap seperti itu sudah di luar kemampuan kita. Artinya harus ada usaha dulu. Harus ada usaha terlebih dahulu seperti itu. Sehingga masalah hadis ini memberikan faidah kepada kita keutamaan istighfar seorang anak untuk orang tuanya. Kemudian istighfar merupakan salah satu sebab derajat seseorang terangkat di sisi Allah. Masya Allah. Yang ketiga, doa anak saleh untuk orang tuanya merupakan doa yang mustajab.
Maka kita selaku anak-anak jamaah jangan lupa doakan ibu dan ayah kita. Misalnya sudah meninggal dunia, agar orang tua kita diampuni dosanya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masalah hadis yang berikutnya, hadatsana Musa. Tamzan kepada kami Musa hadatsana Salam bin Abi Muti. Salam bin Abi Muti. An-Ghalib ya. Jadi Salam bin Abi Muti' An-Ghalib qala, dia mengatakan Muhammad bin Sirin kunna 'inda Abu Hurairah. Kunna 'inda Abi Hurairah. Saya pernah di sisi Abu Hurairah di suatu malam. Faqal, maka ia mengatakan Allahumma ighfir li Abi Hurairah. Ya Allah, ampunilah untuk Abu Hurairah, wali ummi, dan untuk ibuku. Wali man istaghfara lahum, dan untuk orang-orang yang memintakan istighfar untuk keduanya. Qala Muhammad, ya, maka Muhammad bin Sirin mengatakan fa nahnu nastaghfiru lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah. Nah, kami pun memintakan istighfar untuknya sehingga kami masuk dalam doanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang masalah yang berikutnya, hadatsana Abu Rabi, qala, dia mengatakan hadatsana Ismail bin Ja'far qala akhbarana al-Ala, ya. Akhbarana al-Ala, ya, an abihi an Abi Hurairah. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza matal 'abdu in qata'a anhu 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Rasulullah SAW beliau bersabda, ketika seorang hamba meninggal dunia, maka seluruh amalnya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama jamaah, shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Contoh wakaf untuk buat sumur, buat masjid, wakaf mushaf Al-Quran. Ini sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Jadi pahalanya jamaah sekalian tetap mengalir walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia. Nah, sehingga jamaah ketika beramal pun kita dituntut untuk cerdas. Karena ingat jamaah, ketika kita melakukan perjalanan menghadap Allah itu butuh bekal. Maka orang-orang yang punya amal jariyah sampai pun dia sudah meninggal, pahala itu tetap mengalir terus. Maka ketika ada pengumuman masjid ini butuh itu, antum harus termotivasi. Walaupun mungkin ya sedikit, nggak banyak, tapi harus termotivasi untuk memberikan sedekah. Karena itu jariyah. Dan kembalinya kepada kita, bukan kepada pengurus masjid, bukan. Apa pengurus masjid dapat manfaat? Ya dapat manfaat pahala. Sama-sama dapat pahala. Kita juga butuh pahala. Jadi antusias, harus berlomba-lomba seperti itu. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, baik ilmu dunia ataupun ilmu akhirat yang itu bermanfaat, akan mengalir pahalanya. Kemudian anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Inilah 3 amal yang akan terus mengalir pahalanya walaupun pelakunya sudah meninggal dunia. Kemudian masalah yang terakhir, berkata Imam Bukhari, haddatsana Yasrah bin Safwan. Yasarah, ini Yasarah ya. Haddatsana Yasarah bin Safwan qala, beliau mengatakan haddatsana Muhammad bin Muslim an Amr an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki, qala ya Rasulullah, dia mengatakan ya Rasulullah, inna ummi, sungguhnya ibuku, tufiyat walam tusi, ibuku ya Rasulullah telah meninggal dunia tapi enggak wasiat. Apa yanfa'uhu an atasaddaqa anha, apakah wahai Nabi, ketika saya bersedekah untuk ibuku, apakah pahala ini akan nyampe? Qala, maka Nabi mengatakan na'am, iya nyampe. Sehingga jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan ya, hadis ini sahih ya, dan kalau Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, Al-Hakim, Ibnu Huzaimah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu jalla wa ala. Hadis menunjukkan bahwa di antara bakti
seorang anak untuk orang tuanya ketika meninggal dunia maka sedekah. Jadi ketika misalkan ada orang tua meninggal dunia jamaah sekalian, maka harta peninggalannya itu disebut dengan tirkah. Dan dari tirkah itu jamaah sekalian dibagi-bagi. Pertama diambil untuk pengurusan jenazahnya. Yang kedua untuk hutang. Yang ketiga wasiat. Warisan itu keempat. Warisan itu kalau masih ada, ya, diambil untuk pengurusan jenazahnya dulu, kemudian utangnya kalau ada bayarkan utang. Jadi bagi warisan itu terakhir jamaah. Karena kalau misalkan utangnya belum dilunasi kemudian harta itu sudah dikasihkan, maka ingat yang namanya uang kalau sudah diterima keluar itu sulit. Jangan dikasihkan. Bayarkan utang dulu. Kalau utang sudah selesai, silakan kalau ada wasiat tunaikan. Tapi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau sudah perkara ini ditunaikan, kok ada sisa, baru ini statusnya warisan, harta warisan. Siapa yang berhak? Ya ahli waris. Jadi warisan itu terakhir jamaah. Jadi peninggalan si mayit itu namanya tirkah. Tirkah itu semuanya sebelum dibagi. Warisan terakhir. Warisan itu terakhir. Nah, sehingga jangan sampai misalkan ketika sudah ada misalkan sudah dibagi dan ada sisa, dan ini jatuhnya hak ahli waris. Maka masalah di antara bakti ya, ahli waris untuk orang tua ini sudah meninggal dunia adalah mensedekahkan. Dan apakah pahala itu nyampe? Nabi mengatakan nyampe. Makanya para ulama kita beda pendapat apakah mengirimkan pahala untuk mayit akan sampai pahalanya atau tidak. Para ulama kita sidang pendapat. Ada yang mengatakan nyampe secara mutlak. Ada yang mengatakan tidak nyampe secara mutlak. Masing-masing punya dalil. Ya. Dalil yang mengatakan bahwasanya nyampe di antaranya hadis ini. Dalil yang mengatakan nggak nyampe berdalil dengan ayat Al-Qur'an. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Seorang itu tidaklah mendapatkan sesuatu kecuali dari hasil usahanya. Jangan mereka mengatakan nggak nyampe. Yang ketiga, nyampe kalau memang ada kaitannya dengan si mayit. Contoh ini, ya. Contoh wasiat. Itu ada kaitannya dengan si mayit atau hutang puasa kemudian dibayarkan, itu nyampe. Tapi kalau tidak ada kaitannya dengan si mayit, sebenarnya mengatakan nggak nyampe. Termasuk di antara yang berpendapat seperti ini adalah mazhab Syafi'i mengatakan nggak nyampe. Maka kirim pahala bacaan Quran itu kata mazhab Syafi'i nggak nyampe. Ya. Yang berpendapat nyampe itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tapi ternyata mereka justru yang mengamalkan. Tapi kadang-kadang suka mencela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan yang tepatnya masalah yang nyampe. Yang tepat nyampe ya. Tapi dengan catatan satu, itu amal soleh. Dan amal soleh itu dikatakan soleh ketika terpenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, kedua sesuai dengan contoh Nabi. Artinya masalahnya kalau misalkan dia mengirimkan pahala bacaan Quran tetapi caranya enggak sesuai sunnah, dia kumpulkan orang, tentukan waktunya misalkan, apalagi dibayar enggak ikhlas, ya enggak nyampe jamaah. Tapi kalau misalkan dia baca sendiri ya, karena Allah nggak ada waktu, terserah dia mau baca Al-Fatihah ataupun yang lainnya, terserah, nggak dikhususkan ya, bacaan suratnya misalkan, maka di sini memang silang pendapat. Tapi Syekhul Islam mengatakan nyampe. Tapi kalau suratnya ditentukan harus ini, bacaannya harus ini, ila khaddatin Nabi Mustafa, misalkan, ya jelas caranya dari mana. Kalau caranya nggak sesuai dengan sunnah, berarti bukan amal soleh. Kalau bukan amal soleh, ia nggak bisa dikirimkan. Ya. Sehingga ada boleh jemaah sekalian di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya sedekah atas nama orang tuanya. Sehingga kalau pembagian warisan, ingat jangan lupa. Mungkin bisa musyawarah. Bagaimana kalau misalkan sekian kita sedekahkan untuk orang tua kita. Apalagi jemaah sekalian sedekahnya untuk wakaf. Masya Allah. Ini mengalir pahalanya untuk orang tua. Nah, sehingga ini penting ya, penting untuk dimusyawarahkan ketika misalkan pembagian waris seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian ya Mas Hadian, mudah-mudahan kajian di kesempatan
siang yang mulia ini bermanfaat. Oh, afan, sudah lebih zuhurnya. Masya Allah. Anak kira belum masuk zuhur. Demikian ya Mas Salian. Ya, karena sudah masuk zuhur, ya kita cukupkan sampai di sini. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa nanti setelah sholat kita bicara saja seperti itu. Demikian ya Mas Salian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.